DPRD Kota Pariaman menggelar rapat paripurna terkait penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap persetujuan rancangan APBD tahun anggaran 2025 yang dilaksanakan di ruang rapat utama DPRD Kota Pariaman. PJ Wali Kota Pariaman, Roberia, mengatakan pendapatan Kota Pariaman pada APBD tahun anggaran 2025 sebesar 665,7 miliar rupiah, yang terdiri dari pendapatan asli daerah sebesar 57 miliar rupiah, yang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang hanya sekitar 50 miliar rupiah. Pendapatan transfer sebesar 608,6 miliar rupiah dan pendapatan daerah lainnya yang sah. Roberia menyebut sekitar 40% APBD untuk kesejahteraan pegawai yang terdiri dari PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak dan honorer, dan 60%-nya dialokasikan untuk program pemberdayaan, peningkatan ekonomi, dan infrastruktur. Soal prioritas, tentu yang pertama adalah hajat hidup sumber daya manusia. Itu wajib. Kalau selama kau dikomplain belanja pegawai lebih 30%, sebelum nambah pula lebih 30%. Jadi terakhir hitungan ada 40%. Nah, jadi kalau ditanya prioritas ya wajib dipastikan sampai balik bulan, 14 bulan wajib dipastikan penghasilan, kesejahteraan pegawai, PNS, P3K, dan honorer. Mohon doa media supaya 1491 juga segera jadi ASN. Kalau itu hanya prioritas, 40% bayangin. Nah, di dalam sisanya dikurang 60%, detailnya nanti tidak hanya ke Ajoat, maka banyak program-program termasuk dari DPR, dari Dewan. Program untuk memajukan Pariaman. Namun saya masih belum berhasil untuk melanjutkan pembangunan Masjid Terapung. Saya belum berhasil. Karena itu butuh biaya besar. Bagi saya sudah dibayar utang, alhamdulillah. Sudah dibayar utang, alhamdulillah, dan saya mulai membuka paradigma defisit 0%. Senada dengan itu, Ketua DPRD Kota Pariaman Muhajir Muslim mengatakan seluruh fraksi setuju terhadap rancangan peraturan daerah APBD 2025 oleh Pemko Pariaman untuk menetapkan defisit sebanyak Rp0 keseluruhan fraksi-fraksi, juga memberikan beberapa masukan dan saran yang berfokus pada penggunaan anggaran daerah yang tepat sasaran, serta mengutamakan prinsip efektif, efisien, akuntabel, dan transparan. Muhajir menyebut rapat paripurna ini telah melalui serangkaian tahapan hingga akhirnya dapat menghasilkan rancangan APBD 2025 yang disetujui oleh fraksi-fraksi. Muhajir berharap Pemko Pariaman dapat menjalankannya sesuai rencana di tahun mendatang dan pengelolaan APBD ini dijalankan bukan semata-mata hanya menuntaskan tugas dan fungsi perangkat daerah saja, namun juga untuk kesejahteraan masyarakat dengan memaksimalkan seluruh potensi yang ada. Alhamdulillah kita sesuai komitmen di awal waktu KUA dulu, bahwasanya APBD kita tetap pada 0 defisit, sehingga itu bisa menjadi salah satu patokan bagi kita untuk menyehatkan APBD ke depannya. Dari APBD yang sudah disepakati akan ada penyesuaian-penyesuaian ke depannya sesuai dengan rencana jangka panjang ataupun menengah yang ada di Kota Pariaman, sehingga itu bisa disinkronkan juga dengan visi misi wali kota terpilih untuk pembangunan Kota Pariaman ke depannya. Kami juga sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak PJ, bahwasanya PR kita salah satunya adalah sumber daya manusia itu sendiri, maka ke depan juga ini salah satu menjadi catatan penting dan menjadi acuan bagi kita bersama, bagaimana SDM yang ada di Kota Pariaman bisa kita berdayakan dan kita tingkatkan kualitasnya sedemikian rupa. Dari Kota Pariaman, Dori Fedriwel, Padang TV.